Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama pada hari-hari terakhir ini, pekabaran kitab Ibrani. Pelajaran ketujuh, Yesus jangkar jiwa. Sabat petang. Ayat hafalan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Ibrani 5 ayat 11 sampai Ibrani 6 ayat 20 menyela eksposisi teologis tentang keimamatan Yesus demi kepentingan kita. Paulus memasukkan di sana peringatan yang keras tentang bahayanya murtad dari Kristus. Rupanya orang-orang itu benar-benar berada dalam bahaya, menuruni lereng licin, mencintai diri dan tidak beriman. Rasul Paulus prihatin bahwa para pembaca dan pendengarnya mungkin memiliki indera spiritual mereka yang tumpul karena situasi sulit yang mereka hadapi, dan dengan demikian mereka telah berhenti bertumbuh dalam pemahaman dan pengalaman mereka tentang Injil. Bukankah ini bahaya potensial bagi kita semua menjadi kecil hati karena pencobaan dan dengan demikian murtad? Namun, peringatan yang keras itu berujung pada dorongan penuh kasih sayang. Paulus mengungkapkan iman kepada para pembacanya dan meninggikan Yesus sebagai perwujudan dari janji keselamatan Allah yang tak terpatahkan kepada mereka. Siklus peringatan dan dorongan ini diulangi dalam Ibrani 10 ayat 26 sampai 39. Kita akan mempelajari siklus ini dan berfokus pada kata-kata dorongan yang kuat yang Yesus sediakan bagi kita. Adapun pandangan umum dan tema pelajaran sepanjang minggu ini, Ibrani pasal 5 diakhiri dengan nada yang agak suram, dengan Paulus menegur pendengarnya karena tidak maju dalam perjalanan spiritual mereka. Namun demikian, dalam khotbahnya, Paulus bermaksud untuk memajukan wawasan teologis yang lebih dalam, meskipun pendengarnya lamban dalam hal mendengar. Itu kita bisa lihat di dalam Ibrani 5 ayat 11. Hanya jika waktu mengizinkan dia akan membahas kembali ajaran-ajaran dasar, seperti pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dasar kepercayaan kepada Allah, ajaran tentang pelbagai baptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukum kekal. Selain itu, pembaca telah mengalami di beberapa titik di masa lalu berbagai berkat ilahi. Berkat-berkat ini disebutkan dalam Ibrani 6 ayat 4 dan 5. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap kebaikan firman Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Ungkapan ini identik dengan mengalami pertobatan, kasih karunia Allah, Roh Kudus melalui tanda dan mujizat, kebenaran Injil, dan keselamatan. Di tengah itu semua, beberapa pembaca tampak murtad. Paulus memberitahu pendengarnya tidak mungkin memulihkan kembali orang yang bertobat, Ibrani 6 ayat 4, yang telah murtad. Penghakiman yang menghancurkan juga diucapkan dalam Ibrani 10 ayat 26 sampai 29 terhadap mereka yang dengan sengaja bertahan dalam dosa setelah menerima pengetahuan tentang kebenaran. Perilaku murtad dicirikan oleh metafora yang berarti menolak Kristus, pengorbanannya, dan Roh Kudus. Sepanjang minggu ini kita akan mempelajari satu topik dengan tema Yesus jangkar jiwa. Kita akan melihat bahwa Yesus satu-satunya kekuatan kita di dalam kehidupan kita di dunia ini. Kita akan lihat melalui kehidupan dari orang-orang Ibrani. Kita akan lihat di dalam Ibrani 6 ayat 4 dan 5. Ketika kita mengatakan bahwa kita adalah orang-orang percaya di dalam Kristus, apa yang harus kita lakukan kalau kita menyatakan bahwa kita ini adalah orang percaya dan setia kepadanya?
Ada statement juga yang akan kita pelajari bersama-sama bahwa mustahil untuk dipulihkan. Dalam kondisi seperti apa dikatakan bahwa mustahil untuk dipulihkan? Bukankah Allah memberikan kepada kita kasih karunia yang sama dan pengampunan terus diberikan oleh Tuhan? Kita juga akan mempelajari bahwa tidak ada pengorbanan untuk dosa yang tersisa. Apa maksudnya dosa yang tersisa dan tidak ada pengorbanan untuk itu? Ada juga hal-hal yang lebih baik yang dilakukan oleh orang-orang Ibrani yang dapat menjadi pelajaran bagi kita untuk kita dapat lakukan sebagai orang-orang yang menanti akan kedatangan Tuhan. Apa itu? Dan pada akhirnya hanya oleh Yesus sajalah kepastian keselamatan kita, dan ini merupakan janji yang diberikan kepada kita. Bagaimana Tuhan dapat menjamin janjinya kepada kita yang hidup di akhir zaman ini? Mari kita meluangkan waktu kita, walaupun hanya sejenak, mempelajari pelajaran sekolah Sabat setiap hari, sehingga kita akan terus dikuatkan dan dimampukan Tuhan untuk terus setia kepadanya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami untuk dengan tekun mempelajari akan pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-7, Yesus jangkar jiwa, sehingga kami akan terus dikuatkan oleh Tuhan. Berkat-berkat sorgawi senantiasa diberikan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.